Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film dengan judul Accepted yang rilis pada tahun 2006. Film ini juga akan menceritakan beberapa pemikiran, kenakalan remaja, pergaulan remaja, dan komedi dewasa yang ambil baiknya buang buruknya, oke? Harap diingat bahwa alur cerita film ini mengandung spoiler. Bila kalian tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Di awal cerita terlihat pemuda yang banyak akal yang sedang membuat fake ID atau KTP palsu, yang biasanya digunakan oleh para remaja bawah umur untuk masuk klub malam, minum-minum, dan beberapa hal lain yang hanya diperbolehkan untuk orang dewasa tentunya. Namun tindakan mereka ini nyaris ketahuan oleh wakil kepala sekolah yang tentunya Betleby, si pemuda banyak akal ini selalu punya cara untuk lolos dari hukuman. Mereka ini adalah senior di SMA mereka dan akan lulus tahun ini. Shredder, teman Betleby yang paling pintar, bercerita kalau dia harus melanjutkan legasi keluarganya untuk masuk ke Harmon College, di mana ternyata B sudah ditolak oleh 7 perguruan tinggi dan sisa 1 perguruan tinggi yang juga menolaknya. B yang kesal bercerita kepada adiknya Lizzie, yang ternyata adiknya ini mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, dan B sendiri, kecerdasannya ada pada hal lain. Seperti menghindari pelajaran olahraga setahun penuh dengan alasan dia alergi dengan keringat, dan beberapa ide lainnya yang menurutnya sangat jenius. Namun keahlian B yang paling utama adalah memutarbalikkan argumen dan menempatkannya di tempat yang ia mau. Walau itu tak selalu berhasil tentunya. Orang tuanya berpendapat, kehidupan sosial memiliki aturan. Ingin sukses dan bahagia, kuliah. Ingin menjadi seseorang, kuliah. Dan karena tak bisa mengelak lagi, dia pun mengakuinya. Dia tidak diterima di perguruan tinggi manapun. Di perayaan kelulusan sekolahnya, dia baru mengetahui kalau Hans dan Rory ternyata juga tidak diterima di perguruan tinggi manapun. Di kamarnya, Betleby merenung dan muncul sebuah ide gila, genius, di mana ia membuat surat penerimaannya sendiri dari kampus ciptaannya sendiri, South Harmon Institute of Technology, aka SHIT. Tak hanya sampai di surat, dia meminta Shredder untuk membuat website dari kampus ciptaannya dan mengurus hal-hal lainnya yang membuatnya lebih meyakinkan. Dan Hans meminta dirinya agar dapat diterima juga di kampus tersebut. Tak perlu menunggu lama, surat itu pun datang dan diterima langsung oleh ayahnya B, dan ketika dibuka isinya... Orang tuanya senang sekali, walau ayah dan adiknya kebingungan. Apa itu kampus South Harmon Institute of Technology, dan di mana itu? Dan setelah mengecek keabsahan dari website yang ditunjukkan B, ayahnya memberi cek $10.000 untuk biaya kuliah semester pertama yang dibayar full di muka, dan bilang ia tak sabar untuk mengantarnya ke kampus. Sekarang, mereka harus mencari tempat untuk kampus ciptaan mereka itu. Dan Rory yang ada di sana mengetahui tempat yang cocok untuk itu semua. Tentu dengan syarat, dia ikut dalam rencana mereka itu. Tempat itu adalah bekas rumah sakit jiwa Harmon, di mana Rory pernah bekerja paruh waktu di sana. Saat mereka mensurvei tempat itu, ternyata itu bukanlah ide yang buruk. Perlu renovasi di sini, di sana. Dan renovasi pun dimulai. Kemudian, Glenn bergabung bersama mereka karena dia baru saja dipecat dari tempatnya bekerja. Sementara itu di Harmon College, Ketua Dekan sedang menceritakan rencana pengembangan kampusnya dengan memperbesar areanya untuk menjadi gerbang masuk menuju kampus. Dan tugas dari Ketua Komite Mahasiswa Sekolah yang bernama Hoyt adalah membebaskan lahan yang mereka perlukan untuk rencana tersebut. Sementara itu, B memiliki masalah baru. Ayahnya ingin bertemu dengan dekan kampus. Ya, mereka harus mencari seorang dekan bagi kampus mereka itu. Shredder pun mengajukan pamannya, Ben, yang memiliki pemikiran berbeda tentang pendidikan. Tapi, dia adalah seseorang yang unik. Hari yang ditunggu pun tiba. Mereka bersiap menyambut orang tua B lengkap dengan mahasiswa palsu dan lain sebagainya. Bahkan pertemuan dengan dekan pun berjalan lancar. Saat mereka menikmati masa-masa mereka berkuliah, datang seseorang mengetuk pintu kampus mereka, yang menjelaskan betapa senang ibunya karena dia sudah diterima di kampus ini dan menjadi bagian dari masyarakat. B memotongnya dan kembali bertanya, apa dia baru saja bilang kalau dia diterima di sini? Well, ternyata bukan hanya dia, tapi banyak orang datang mengantarkan anak mereka yang diterima masuk ke South Harmon. Keadaan makin tak terkendali. B mencari Shredder untuk meminta penjelasan dan Hans disuruh mengecek kotak surat mereka. Shredder tampak berusaha keras berbaur di Harmon College. B bertemu Monica dan sedikit bercengkrama sebelum akhirnya memaksa Shredder untuk ikut dengannya. Dia menyalahkan Shredder karena membuat websitenya berfungsi dengan baik sementara dia hanya meminta untuk terlihat meyakinkan. Dan masalah lain yang muncul adalah orang-orang yang datang, semua sudah membayar uang 1 semester secara penuh.
Schrader menyarankan untuk menyudahi rencana ini, membuka kepada semuanya kalau kampus ini tidaklah pernah ada. B pun mengumpulkan mereka semua di aula kampus. Saat dia mulai pidatonya, salah seorang anak terus-menerus mengacungkan tangannya. Mau tak mau dia membiarkannya untuk bicara. Dan anak itu bilang, saat dia diterima di kampus itu adalah kali pertama orang tuanya bangga padanya. B kemudian menyadari sesuatu. Dia bertanya, berapa orang yang sudah mendaftar ke kampus lain? Semua mengangkat tangannya. Dan berapakah yang diterima oleh kampus lain? Semua menurunkan tangannya. B sangat tahu bagaimana rasanya ditolak, dan itu sangat tidak enak. Ditolak dengan berbagai alasan yang hanya membuat mereka makin terpuruk. Dia berpendapat bahwa semua orang berhak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dan di South Harmon, kami menerima kalian semua. Kami menerima semua harapan, mimpi, dan kekurangan mereka. Jadi selamat datang di South Harmon Institute of Technology. Keputusan B tentu membuat teman-temannya kaget. Bagaimana mereka akan menjalankan kampus kalau mereka saja belum pernah kuliah? Mereka tahu apa tentang pendidikan di kampus. Dan B memutuskan untuk melihat langsung bagaimana pendidikan di bangku kuliah berlangsung. Dengan mendatangi Harmon College. Di sana dia mengikuti beberapa mata kuliah yang ternyata membosankan dan melihat bagaimana sibuknya para mahasiswa dengan tugas-tugasnya. Dia mulai menyadari bahwa sistem pendidikan yang ada tidaklah berfokus kepada keinginan dari mahasiswanya, tapi hanya menyuapi mahasiswa segala ilmu dengan cara yang sangat membosankan. Bahkan saat dia bertemu dengan Monica dan menanyakan mata kuliah apa saja yang diambilnya, Monica menjawab kalau dia mengambil beberapa mata kuliah yang dia bahkan tidak tahu apa itu. Tapi ada satu mata kuliah yang sangat dia inginkan, tapi dia tidak yakin dapat mengambilnya, dan itu adalah fotografi. Menurut B, itu adalah hal yang sangat bagus. Kenapa tidak mengambil fotografi? Monica menjelaskan bahwa ada mata kuliah fotojurnalism, tapi itu hanya untuk jurusan jurnalis. Dan ada mata kuliah fotografi seni yang hanya ditujukan untuk jurusan seni murni. Jadi penasihatnya menyarankan yang terbaik adalah untuk tidak mengambil salah satunya karena mata kuliah manapun tidak berhubungan langsung dengan gelar fotografi. Dan menurut B, itu sangatlah membingungkan, dan sama sekali tidak dapat dimengerti. Monica pun setuju namun segera pamit karena dia harus menghadiri kuliahnya. Sekembalinya dari Harmon, B pun berbicara dengan Uncle Ben tentang apa yang dilihatnya. Menurut Uncle Ben, sistem pendidikan saat ini sangatlah buruk. Mereka melupakan kalau pendidikan adalah servis industri. Pendidikan seharusnya memberikan servis kepada peserta didiknya, bukan sebaliknya. Dan itu memberi B ide untuk menanyakan langsung kepada para mahasiswa apa yang ingin mereka pelajari. Dia mulai dari Glenn. Ternyata Glenn menyukai kuliner, maka dia menyediakan kelas kuliner baginya. Rory tidak ingin melakukan apapun. Dia menyediakan kelas meditasi untuknya. Hans bercerita dia ingin membuat patung dari kayu. Dia pun menyediakan kelas memahat baginya. B bilang, kalau selama ini kita diberitahu apa yang harus dipelajari, tapi hari ini mereka akan melakukan sebaliknya. Tanyakan pada konsumen apa yang ingin mereka pelajari. Jadi, akhirnya, B menyuruh mereka untuk menuliskan apa yang ingin mereka pelajari di papan tulis besar. Ada yang ingin belajar kuliner, ada yang ingin belajar skateboard, ada yang ingin belajar fashion, meditasi, dan banyak lagi. Dan mengejutkannya, mereka jadi lebih tertarik untuk mempelajari banyak hal. Dengan caranya sendiri, mereka belajar dan menerapkan ilmu tersebut sesuai dengan minatnya. Saat B tengah mencicipi Glen Watch buatan Glenn yang berbentuk tidak jelas tapi ternyata memiliki rasa yang sangat enak, datang Hoyt, ketua senat Harmon College, ke tempat mereka, dan Battleby dengan ciri khasnya mengusirnya dari sana. Esok harinya Hoyt melaporkan hasil dari surveinya kepada ketua senat dan mereka pun terkejut dengan adanya kampus yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dan mereka pun menyusun rencana untuk menyelidiki South Harmon lebih dalam. Malam harinya Monica menemukan hadiah kamera dan buku tentang fotografi di kamarnya dengan note dari B. Esoknya pun dia mendatangi tempat B dan terkejut dengan apa yang ada di sana. Dan B yang terkejut dengan kedatangannya pun memberikan tur singkat keliling kampus. Dia menjelaskan di tempatnya ini semua bebas mempelajari apapun yang mereka mau, dan fakultas akan menyediakannya. Monica terdengar sangat menyukai ide tersebut. Dan saat B mengantarkan Monica kembali ke Harmon College, terlihat Schrader yang sedang menjadi korban bully oleh seniornya. Esoknya, Schrader yang datang ke South Harmon memberi saran agar B untuk menghentikan ini semua, sebelum semua menjadi makin tidak terkendali. Suatu malam, South Harmon mengadakan pesta yang jauh lebih meriah daripada Harmon College. Mereka tidak terima. Hoyt mendatangi South Harmon dan berusaha mengacaukannya. Tapi tentu tidak berhasil. Sayangnya, Schrader yang berusaha kabur sempat terlihat oleh mereka. Schrader pun dipaksa untuk menceritakan semua yang dia tahu tentang South Harmon. B yang mendatanginya pun terkejut dengan apa yang terjadi. Schrader pun melampiaskan kekesalannya pada B dan proyek South Harmon, yang menghalanginya menikmati masa-masa kuliah yang seharusnya.
Bi menanyakan apa dibully seperti yang dialaminya selama ini adalah masa kuliah yang dimaksud. Bi bilang hal yang dia tahu adalah Shredder sahabatnya sejak umur 5 tahun. Shredder hanya diam dan membanting pintu. Bi menyadari kalau masalah akan datang. Dan hari itu, masalah benar-benar datang. Para orang tua datang. Bersama dengan para dekan dari Harmon College dan beberapa petugas polisi, mereka membongkar keadaan yang sebenarnya dari South Hermon. Kekecewaan sangat terlihat dari semua orang tua bahkan mahasiswanya. Saat Bi mendatangi bekas kampus South Hermon, dia menemukan surat dari Dewan Pendidikan yang akan mengadakan sidang akreditasi bagi kampusnya. Bi segera mengumpulkan teman-temannya untuk berjuang bersamanya di sidang kali ini. Dan ternyata, Shredder yang diam-diam mengajukan akreditasi atas kampus South Hermon. Di sidang akreditasi, ternyata lokasi mereka dipindah ke tempat yang lebih luas, karena seluruh mahasiswa South Hermon turut menghadirinya. Dan di situ pun hadir dekan dari Harmon College yang menantang South Hermon untuk diakreditasi. Untuk dapat diakui, sebuah kampus harus memenuhi 3 ketentuan, fasilitas, kurikulum, dan fakultas atau guru. Namun South Hermon gagal memenuhi poin fasilitas, karena tidak adanya beberapa fasilitas standar yang diharuskan ada di setiap perguruan tinggi. Kemudian Bim mulai menjelaskan tentang kurikulum yang ada di South Hermon. Banyak yang kebingungan bahkan mentertawakan ketika papan tulis kurikulum mereka dibawa masuk ke dalam ruangan. Walau begitu, mereka tetap menjelaskan apa yang dimaksud dari tulisan-tulisan di papan tulis itu. Namun hasilnya nampak tidak baik. Poin fakultas. Bim menjelaskan semua murid adalah guru. Namun dekan dari Harmon College membantahnya. Dan Dewan menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus memiliki guru yang diakui oleh negara atau mereka tidak dapat diakreditasi. Untungnya Uncle Ben merupakan guru yang diakui oleh negara. Walaupun begitu, Dewan melihat satu guru untuk 300 siswa bukanlah perbandingan yang baik. Dan Bi pun merasa sudah cukup dengan semua ini. Dia tidak akan menjawab pertanyaan, karena dia merasa kalau mereka semua sudah memutuskan sedari awal. Dia expert dalam penolakan. Sayang sekali mereka dinilai dari apa yang terlihat oleh mereka bukan menilai siapa diri mereka. Hanya karena menurut mereka, kami harus sama dengan orang lain. Di mana kenyataannya mereka tidaklah seperti orang lain, dan dia bangga akan hal itu. Dia pun berdiri dan mengatakan, Harmon College dan tradisi 100 tahunnya. Tradisi seperti apa yang dimaksud? Merendahkan orang yang sedikit berbeda dari mereka? Mereka memberi mahasiswanya beban yang sangat berat, membuat mereka stres. Dia tidak mengerti kenapa South Hermon dan Harmon College tidak boleh berjalan masing-masing. Harmon College dengan peraturannya, dan South Hermon dengan caranya sendiri. Mendengar itu semua, dekan Harmon justru menyebut kalau Bi adalah seorang penjahat. Tapi Bi membalikan itu semua, karena menurutnya dialah yang penjahat. Dia merampok semangat dan kreativitas mahasiswa. Dan itulah kejahatan yang sungguhnya. Bi bahkan balik bertanya kepada orang tua, apakah sistem pendidikan yang sudah mereka lalui ini berjalan dengan baik bagi mereka? Apakah sistem itu mengajari mereka untuk ikuti kata hati mereka atau hanya bermain aman? Apakah dewan yang terhormat juga merasakan hal yang sama? Apa menjadi dewan adalah mimpi mereka? Mungkin saja sebenarnya mereka ingin menjadi artis, pesulap, atau hanya ingin menjelajahi dunia. Bi melanjutkan, dia menyesal telah berbohong kepada semua orang, terutama ayahnya. Dia meminta maaf, tapi dari keputusasaan yang dia rasakan, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Hidup itu penuh dengan kemungkinan, dan bukankah itu yang diinginkan oleh semua orang tua bagi anaknya? Hari ini mereka datang kepada Dewan untuk meminta persetujuan mereka, tapi ia pun sadar kalau ia tak lagi peduli dengan persetujuan itu. Apa yang mereka lakukan adalah tindakan nyata. Sebuah tindakan nyata bagaimana seharusnya pendidikan dilakukan. Suka ataupun tidak suka, itu berhasil. Tidak dibutuhkan guru, ruang kelas, tradisi ratusan tahun, ataupun uang untuk benar-benar belajar. Yang dibutuhkan hanyalah orang dengan keinginan untuk menjadi lebih baik dari diri mereka sebelumnya. Dan itulah yang ada di South Hermon. Jadi, walaupun Dewan menolak mereka, itu bukanlah masalah. Karena mereka tidak akan berhenti belajar dan berkembang. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengambil itu semua dari mereka. Dewan meminta mereka untuk tetap tenang dan diam sementara mereka berdiskusi. Mereka menjelaskan, walau presentasi dan metodologi South Hermon harus dipertanyakan, tujuan dari pendidikan adalah untuk menstimulasi kreativitas, minat, dan bakat dari para peserta didik. Dan dalam hal itu, South Hermon berhasil. Dewan ini tidaklah menolak inovasi, tapi hal tersebut harus diawasi dengan seksama. Oleh karena itu, South Hermon Institute of Technology akan diberikan 1 tahun masa percobaan untuk melanjutkan program mereka. Dan dengan keputusan itu, South Hermon Institute of Technology resmi dibuka kembali. Dan film pun berakhir. Bagaimana film kali ini? Film yang memiliki kritik kepada sistem pendidikan yang ada pada saat ini. Mengutip sebuah quotes, semua orang itu jenius,
Tapi kalau Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Tetaplah semangat, belajar, berjuang, dan teruslah berkembang. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam.